layak bersyukur setelah selama di bulan Sya'ban hati berdebar, sampai enggak ya dengan bulan Ramadan ternyata Allah masih beri kita rezeki ketemu dengan Ramadan itu. Kalau para penghuni kubur itu diberi hak untuk berangan, kata Ibnu Jauzi, mereka pasti akan berangan, ya Rob, beri kesempatan kami ketemu Ramadan sekalipun hanya sehari saja. Artinya kalau hari ini kita sudah sampai di hari yang ke-6, berarti sebenarnya itu adalah karunia besar yang sudah Allah limpahkan kepada kita. Dari situ kita berharap, Allahumma taqabbal minas syamala. Ya Allah, semoga kita puasanya diterima oleh Allah. Allahumma taqabbal minna qiyamana. Semoga tarawih kita juga diterima oleh Allah. Allahumma taqabbal minna salatana wa qira'atana. Semoga Allah terima juga sholat-sholat kita, bacaan-bacaan Quran kita, dan berbagai amal yang sudah kita lakukan di 5 hari ini. Nah, karena ini jumpa perdana, kayaknya sifatnya hanya untuk menyemangati aja lah. Yuk kita semangati bahwa ketemu Ramadan itu nikmat besar. Termasuk di dalamnya karena ada ibadah puasa. Hari ini kita akan saya ajak refresh dulu, refresh lagi nih, bahwa ternyata puasa itu memberikan kemanfaatan bagi kita sepanjang fase perjalanan hidup, ya, dari dunia sampai ke nanti kita susuri fase-fase yang ada sampai ke surga. Puasa memberikan kemanfaatan bagi kita. Apa saja itu? Yuk kita coba susuri. Harapannya sisa puasa yang ada di bulan Ramadan ini, kita nggak tahu nih kita dapat rezeki apakah sampai akhir Ramadan atau bahkan cuma sampai besok. Tapi kalau masih diberi kesempatan besok puasa lagi, yuk puasa kita perbaiki kualitasnya, gitu kan? Setelah kita mengetahui fadilah dan keutamaannya. Baik kaum muslimin, mungkin ini tema kita jumpa perdana di sore hari ini. Sebelumnya selawat serta salam semoga senantiasa tercurah pada uswah kita, teladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan juga orang-orang yang istiqomah dalam jalur Islam dan yang baik kaum muslimin, saya ulas lagi nih, meresum apa yang ditulis oleh Dr. Umar Sulaiman Al-Asqor ya dalam kitab Al-Ahya Ba'dal Maut, bahwa perjalanan manusia menuju ke surga itu sebenarnya melalui fase-fase yang panjang. Nah, hari ini kita di sini. Nanti dunia yang kita tempati pasti akan kita tinggalkan. Mati. Mati itu bukan akhir kita, atau kematian itu hanya jembatan yang akan mengantarkan kita ke alam baru, itu alam kubur. Saat kita mungkin di alam kubur, anak cucu kita itu masih ada yang tinggal di sini, yang memakmurkan dunia. Tapi nanti ada titiknya nih, alam semesta semuanya akan hancur saat tiupan sangkakala. Kehancuran alam semesta dan binasanya seluruh makhluk pun bukan akhir, karena ternyata nanti kita akan dihidupkan kembali. Nah, langit sudah hancur, bumi sudah hancur, terus gimana? Ternyata Allah nanti akan ganti. Yauma tubadalul ardu khairul ardi was samawat. Allah ganti bumi dengan bumi baru, langit dengan langit baru. Ini yang disebut dengan mahsyar. Di mahsyar inilah esensi dari iman kepada hari akhir. Bahwa kita akan dibangkitkan lagi untuk apa? Dimintai pertanggungjawaban atas apa-apa yang pernah kita berbuat. Ada fase hisab, ada pembagian catatan amal, ada penimbangan amal. Nanti ada tenaga, nanti ada ujian keimanan, sampai nanti kemudian setiap kita pasti akan mendatangi neraka. Begitu melewati neraka masih ada cegatan nih, namanya al-qantoroh. Saat di sini kita akan dikisos, apa yang pernah kita perbuat terhadap sesama manusia akan dimintai pertanggungjawaban atau dituntut balas di sini. Baru ketika kita bersih dari segala dosa, inilah kemenangan terbesarnya. Wa man zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faza. Siapa yang dijauhkan dari neraka, dimasukkan ke surga, maka sungguh dia telah mendapatkan kemenangan yang besar. Nah, dalam perjalanan panjang ini dari alam dunia, alam kubur dan seterusnya, apa sih fadilah ibadah puasa di fase-fase itu? Yuk kita susuri bersama supaya nanti kita lebih mantap di dalam menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Baik kaum muslimin, mari kita runtuti bersama ya setiap fase-fase yang ada. Kita mulai dari sini dulu kaum muslimin dan sunullah. Alam dunia, apa sih fadilah puasa di alam dunia ini saat kita hidup? Nah, silahkan untuk yang di poin inilah, monggo testimoni
Karena panjenengan kayaknya ada yang sudah ketemu Ramadan, ada yang 60 kali, ada yang 70 kali, ada yang mungkin 40 kali. Coba, apa yang Bapak Ibu rasakan dengan menunaikan ibadah puasa? Kenapa? Sehat? Jadi sehat? Pokoknya lemas pules. Lemas tapi sehat gitu kan. Alhamdulillah. Ya, ternyata betul. Puasa itu menyehatkan badan. Sekalipun kalau mungkin bicara ada hadis yang membicarakan tentang ini tidak sampai derajat sahih. Anda sih sumu tasihu, puasalah supaya kalian itu sehat. Dan faktanya memang demikian, gitu kan? Ketika kita mungkin badan atau mungkin organ tubuh kita, terutama lambung nih, kerja sudah terus-terusan ini selama 1 tahun, gitu kan? Kayaknya Anda butuh saatnya overhaul gitu. Kalau mesin itu overhaul, ini ya suruh ngasose gitu kan, di siangnya suruh ngaso 1 bulan gitu kan. Dan ternyata itu adalah hal yang bagus. Bahkan kata Dr. Zadul Akbar, kalau kita itu bisa puasa 20 jam tanpa makan, berapa? 20 jam. Bukannya kemudian nanti bukanya jadi 20 jam sih, enggak juga. Nanti waktunya buka. Tapi nanti setelah mulai jam 9 mulai puasa lagi. Nanti sahurnya cukup dengan air sama kurma aja gitu kan. Kata beliau, badan kita itu akan berubah menjadi fat burning mesin pembakar lemak. Jadi lemak-lemak yang ada di badan yang tidak bagus itu akan dibakar dengannya sehingga kemudian badan menjadi sehat gitu kan. Tapi secara umum andai kita pun berpuasa tidak seperjam itu pun insya Allah akan menyehatkan badan. Cuma ini tidak boleh jadi niat, tidak boleh jadi tujuan. Bisa dipahami? Tak poso lah, main gula darahnya normal. Tak poso lah, main tensinya mudun. Tak poso lah, main asam urate pun misalnya. Nggak boleh. Puasanya tetap gimana? Imanan wahtisaban. Kita menunaikannya karena hendak menjalankan perintah Allah, karena cinta kita kepada Allah, karena takut kita kepada Allah. Ihtisaban, tidak ada yang diharap kecuali pahala dari Allah Ta'ala saja. Nah itu harus. Nah soal nanti jadi sehat itu efek samping, bukan tujuan. Bisa dipahami? Efek samping, tapi efek samping yang baik gitu kan, seperti itu. Karena ini namanya saja fadilah, sehingga bukan jadi tujuan, tapi itu akan menguatkan kita ketika kita menunaikan ibadah puasa. Oke, ini satu, puasa menyehatkan. Dua, puasa ternyata juga mempersempit jalan setan nih di badan kita. Setan bisa masuk ke tubuh kita? Bisa? Halo? Sakit? Karena nanti kalangan Mu'tazilah mungkin tidak mau mengimani yang kayak gini, Pak. Tapi Nabi ngendikakan kados niku, inna syaitan yajri minal insan majrodam. Sesungguhnya setan itu bisa berjalan di tubuh manusia itu ngikutin aliran darah. Makanya jangan heran, kadang ada orang yang badannya dikuasai setan, yang kita kenal dengan istilah apa? Kesurupan. Pernah melihat? Sehingga orang itu mungkin bicaranya ngeracau, gerakan tangannya tidak sesuai dengan yang diinginkan. Dia mungkin memukul-mukul, dia ngamuk-ngamuk, dia berguling-guling. Kenapa? Badannya, jasadnya dikuasai setan. Yang kayak gini sebenarnya masih lebih ringan. Ada yang lebih ngeri lagi nih. Yang dikuasai itu pola pikir dan hatinya. Badannya enggak, badannya tetap badan dia gitu kan. Tapi cara berpikirnya syaitoniah. Cara berpikirnya gimana? Syaitoniah, kayak setan. Nah, setan itu pekerjaannya apa? Mengelabui, bohong, dusta, khianat. Nah, kalau ada orang kesurupan sih enggak, tapi cara berpikirnya itu seperti setan. Nah, ini yang lebih ngeri nih. Kalau sudah kayak gini, Pertalite bisa dioplos jadi Pertamak gitu kan. Ya kan kerjaan kayak setan itu kan, kayak setan. Kalau yang jualan di pinggir jalan pakai botol sih mungkin cuma 10 orang yang kapusan. Lagi kelasnya seluruh penduduk negeri kapusan gitu kan. Itu kadang gemagus banget. Saya itu kadang gemagus itu kan. Batiro pada ngantri Pertalite itu, wah aku Pertamak gitu kan. Gaya banget itu kan. Jarane mesinnya lebih apa gitu kan, lebih nyirit gitu kan. Wis mlopos-pol jebul kapusan gitu kan. Ya Allah, nembe kesinan jadi nembe hari ini Pak gitu Pak. Kemarin rasanya sih proposan banget gitu.
Ini setonia, jadi yang dipengaruhi bukan badan, yang dipengaruhi itu akal, yang dipengaruhi itu hati. Nah menariknya, kaitannya dengan ini, Nabi bersabda, persempit jalan setan di tubuh kalian dengan puasa. Jadi puasa itu salah satu manfaatnya di dunia itu apa? Mempersempit jalan setan di badan kita. Karena dia itu bisa berjalan mengikuti aliran darah.